alatnya udah rusak ya harus ganti baru jadinya. Mau nggak mau. Hai, jumpa lagi di channel YouTube-nya Core Gigi bersama saya Dr. Gigi Rifka Laris. Kita masih ada di EDC Elza Dental Care. Masih bersama dentisnya EDC. Mana nih suaranya? Halo. Mantap. Kali ini kita akan menanyakan sesuatu yang seru lagi ya. Kalau kemarin kan ada kita udah ngobrol-ngobrol seru ya, nanti silahkan cek di video sebelumnya. Kali ini kita akan bertanya bagian apa, tahapan apa yang paling berat ketika merawat pasien-pasien korban praktek gigi ilegal. Oke, pasti seru banget. Kita mulai dari Dokter Elza. Jadi memang saya pernah dapat pasien yang kebetulan memang dia itu pasang mahkota ya, jadi mahkota jaket di tukang gigi. Nah itu kan biasanya mahkotanya tuh juga nempel sama gigi aslinya, samping-sampingnya aja. Itu minta dibongkar karena warnanya udah nggak sesuai sama gigi sampingnya. Nah itu bongkarnya tuh bener-bener pakai tenaga banget gitu Mas, jadi bener-bener yang hampir 3 jam apa ya, sampai mungkin tahu ya alat kedokteran gigi sampai menculat, jadi angkat itu sampai susah banget, bener-bener keras banget, saya nggak tahu pakai lem apa. Jadi bener-bener gusinya tuh juga udah bengkak, jadi beliau udah bawa hasil ronsen juga, udah ada nanahnya gede banget, dan memang mau nggak mau akhirnya saya suruh lakukan pencabutan. Oke, jadi akhirnya dicabut juga karena gitu ya. bengkaknya udah gede banget. Jadi selain sulit ya, tadi lama juga ternyata ya. Sulit, lama terus. Kemudian dari alatnya sendiri, apakah itu memadahi atau enggak, kemudian dengan alat yang ada sudah alat dengan proper seperti itu masih juga sampai kesulitan. Dicobain udah dari pembongkar, mungkin tahu ya pembongkar crown, dari mulai bur yang dipakai segala macam tuh memang benar-benar susah banget, dan yang saya lihat di situ memang kemungkinan memang nggak dirawat, jadi memang giginya kayaknya udah mati sarafnya, terus nggak dirawat saluran akar, cuma langsung dipasang mahkota aja gitu, ditutup. Jadi mau nggak mau udah parah banget dan nggak bisa dipertahanin gitu. Jadi biasanya kalau tukang gigi seperti itu memasang sesuatu itu memang dipermanenkan ya, dipermanenkan dengan bahan perekat yang sangat kuat. Kita nggak tahu juga bahannya apa gitu ya. Jadi yang penting itu bukan terpasang dengan rapatnya gitu, tapi juga nanti dibongkar kalau ada apa-apa, harus dibongkar, harus diganti, itu juga harus dengan mudah juga tanpa harus merusak gigi asli atau jaringan yang lain. Oke, sekarang Dokter Vita mungkin. Ini sih dok yang pernah saya ceritakan di sesi sebelumnya yang behel itu. Jadi sebenarnya karena mungkin itu lama banget gak dibersihin ya, jadi bener-bener membersihin karang giginya tuh effort banget gitu. Jadi banyak banget karang giginya, terus habis itu juga sebenarnya kasihan juga pasiennya, karena pasiennya pasti kesakitan kan karena karang giginya banyak gitu. Jadi itu nggak bisa satu kali kunjungan, kemarin itu benar-benar 2 kali gitu, hanya untuk membersihkan karang gigi gitu. Terus juga lemnya sih, lem sisa dari behel-behelnya ini tuh susah gitu dibersihinnya, jadi kayak harus telaten gitu, butuh waktu lama pokoknya untuk membersihkan lem-lemnya, karena kurang tahu juga sih pakai lem apa gitu. Jadi bener-bener kelet gitu, kelet di giginya gitu, dan susah dibersihinnya gitu sih. Ya, effortnya gede banget ya, meskipun itu dilakukan oleh dokter gigi. Jadi jangan membuat opsi datang ke dokter gigi itu sebagai opsi terakhir ya. Kadang dokter gigi itu merasa wah berat sekali dengan kondisi yang sebelumnya dikerjakan oleh orang yang tidak berkompeten gitu. Selain juga melepasnya sulit, itu juga mengkondisikan si pasien yang dalam kondisi yang udah parah itu juga harus perlu perhatian khusus gitu. Dokter Leli. Oke, kalau saya itu mungkin teman-teman tahu ya kalau misal ada gigi tiron yang lepasan. Gigi tiron lepasan itu kan seharusnya bisa dilepas pasang ya dok. Tapi kebetulan dapat pasien yang gigi tiron lepasan itu ternyata dilem ke gusi gitu. Nah itu kan bongkarnya, pasien itu datang udah kesakitan, udah berdarah. Dibongkarnya itu kan nggak bisa langsung diambil ya dok, harus dipotong dulu kecil-kecil gitu supaya supaya gigi tironnya itu bisa terlepas. Begitu terlepas, udah darahnya bleedingnya, ngocornya banyak banget, udah gigi tiroannya itu akriliknya udah sampai nusuk ke gusinya. Oke. Gitu sih dok. Ya, susah jadi
kalau udah sampai perdarahan gitu ya, atau mungkin dalam situasi di mana pas pembongkaran itu akan menimbulkan risiko perdarahan itu yang justru menjadi penyulit yang benar-benar harus dipikirkan oleh dokter giginya. Jadi dengan terpasangnya gigi tiruan itu dengan permanen, dengan cekat, kemudian dengan kuat banget gitu, itu pembongkarannya juga sulit sekali dengan kondisi yang diterangkan tadi, bahwa itu risiko perdarahannya ada, risiko perlukaannya pun ada. Bagaimana dengan Dokter Alifa? Iya, sebenarnya sama sih sebenarnya sama Dokter Ali. Cuman kalau kasus yang saya temuin itu jadi karena si gigi palsunya dia nempel di gusi, otomatis makanannya itu kan nyelip-nyelip di situ ya. Nah itu malah bikin jadi kayak kayak sariawan tuh. Pas kita bongkar pasien kesakitan. Ternyata nggak cuma sariawan aja di bawah situ, di bawah gigi palsunya gitu ya. Ternyata ada akar gigi juga yang ditempelin. Jadi double nih pasien sakit karena kita bongkar gigi palsunya, habis itu ternyata ada sariawannya juga, habis itu kita juga edukasi ke pasiennya, ini harusnya nggak ditempel di akar gigi nih, harusnya diambil kayak mungkin kayak orang Jogja taunya tonggak gitu ya, istilahnya akar tonggak gitu ya. Nah selain itu juga buat dentisnya sendiri kita juga kayak mungkin ada bau yang kurang sedap yang dihasilkan dari si gigi palsu itu tadi, karena tidak bisa dilepaskan, jadi nggak bisa dibersihkan seperti itu. Iya. Dalam kondisi kamu sakit ya, itu perawatannya juga lebih kompleks lagi ya. Jadi jangan sampai gimana sih ngelepas gigi tiruan itu di mana kamu udah sakit ya, tapi proses pelepasannya itu pasti nggak nyaman dong. Itu juga harus dipikirkan juga. Jadi jangan jagain dokter gigi ini sebagai opsi terakhir ketika kamu udah parah, ketika kamu udah sakit banget, ketika kamu udah bau banget, ketika kamu udah bengkak banget, dan segala kompleks kondisimu itu ya. Jadi dokter gigi akan berpikir berkali-kali untuk bisa menangani kasusmu. Nah, ini pertanyaan terakhir terkait dengan ownernya klinik EDC. Dok, ketika menangani pasien yang sulit seperti itu, pernah nggak sih dok sampai alatnya rusak, kemudian mungkin juga effortnya lebih sehingga rugi waktu, biayanya lebih mahal, dan juga di sisi lain juga dokter gigi harus mengeluarkan alat yang ekstra, bahkan harus mengganti alat yang baru, seperti itu? Pernah sih, jadi memang kasus yang seperti tadi itu, jadi benar-benar yang sampai alat saya tuh rusak, sampai harus ganti, nggak sebanding lah sama memang pasiennya mau dirawat total. Jadi memang, tapi ya yang saya pikirin adalah gimana pasien ini sembuh gitu, karena memang udah nanahnya gede banget, mau nggak mau penyebabnya harus diambil, udah giginya mahkota itu benar kayak udah susah banget lepas, dan memang beliau kan bawa ronsen juga, memang udah parah banget, jadi memang benar-benar memang harus diambil sama perawatan prosesnya. Jadi memang alatnya udah rusak ya, harus ganti baru jadi. Mau nggak mau. Iya, ya. Oke. Nah itu tadi cerita-cerita tentang bagaimana sulitnya menangani kasus yang memang sudah salah di awal gitu ya, salah pilihan di awal gitu. Dan saya berpikir ya, orang-orang oknum-oknum yang tadi melakukan tindakan tadi sehingga membuat dokter giginya kerepotan, ini dia sekarang lagi ngapain sih? Lagi baik-baik saja kah? Lagi masangin yang baru lagi kah? Ya, kayak gitu ya. Tidak terima bongkar. Nah itulah. Jadi kesulitan-kesulitan si dokter giginya ini tidak pernah dipahami oleh mereka gitu. Jadi orang pasti ngeluhnya ke dokter gigi. Di dia cuman pasang pulang gitu kan. Jadi seolah bahwa dia, oh pelanggan saya tidak ada keluhan kok, tidak ada komplain kok. Karena komplainnya ke dokter gigi gitu loh ya. Jadi buat teman-teman nih, bahwa tindakan yang tidak kompeten, tidak punya legalitas, tidak punya dasar ilmu, itu membuatmu lebih parah, dan orang yang kompeten, profesional di bidangnya itu menjadi tugasnya lebih berat lagi, dan perawatannya juga lebih kompleks. Di situ ada rantainya, ada berantai, sebab akibat yang berantai, bahwa biayanya lebih mahal, waktunya lebih panjang,
opsi perawatan lebih kecil, lebih sedikit, dan keberhasilan perawatan juga lebih kecil lagi. Baik, itu dulu. Terima kasih dokter, ramai sekali ya. Oke, jumpa lagi di channel YouTube-nya Kortugi di sesi berikutnya. Tetap berwawasan dan tetap waspada. Bye.